Berkunjung ke sebuah pulau yang terletak di timur laut Pulau Jawa, menyeberangi Selat Madura. Kesempatan membawa saya untuk melakukan perjalanan ke Pulau Madura. Dahulu, berkunjung ke Pulau Madura hanya bisa ditempuh dengan jalur laut. Orang-orang pada umumnya memilih untuk menyeberang melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Saat ini, untuk mencapai Pulau Madura, kita bisa menggunakan jalur darat melalui jembatan sepanjang 5.438 meter. Jembatan Suramadu menjadi ikon bagi Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai pintu masuk utama menuju Pulau Madura. Jembatan Suramadu inilah yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten. Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Untuk pertama kalinya, saya menginjakan kaki di Kabupaten Bangkalan. Jika menilik sejarah masa lampau, wilayah Bangkalan dalam jalur perdagangan di Nusantara pada abad 15 hingga 16 memiliki andil yang cukup besar. Bangkalan merupakan daerah pelabuhan penting. Bahkan disebutkan Pulau Madura sebagai pintu masuk pelayaran ke Nusantara Timur atau Maluku. Pesatnya lalu lintas perdagangan yang ada di Jawa Timur saat itu turut mendukung berkembangnya Pelabuhan Bangkalan Madura. Posisi Bangkalan yang berhadapan dengan Gresik dan Surabaya menjadi pintu gerbang para pelaut dalam kapasitas perdagangan dan hubungan sosial politik. Bangkalan juga turut mensuplai kebutuhan ekspor komoditi perdagangan, yaitu berupa garam, terasi, dan rempah-rempah, dengan tujuan India, Cina, Persia, Semenanjung Arab, dan beberapa bagian wilayah Asia Tenggara. Hingga kini, garam merupakan salah satu komoditas andalan bagi Pulau Madura. Namun bukan hanya garam saja. Pulau Madura juga memiliki komoditas andalan batik. Batik yang berbeda dengan jenis batik di Pulau Jawa. Nah, inilah tujuan utama saya. Berkunjung ke Pulau Madura, tepatnya ke Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Saya ingin mengetahui lebih dalam tentang batik Madura, batik pesisiran. Permisi mas, Iya, Mbak. saya mau tanya, kok bisa ada kapal ini mas ya? Kapal apa ya? Ini kapal peninggalan Seno Khalil Bangkalan, Mbak. Namanya Perahu Sarimuna. Oh iya. Kebetulan dulu berlayar di laut Mm-mm. sekitar tahun 1982. Oh, Dimuseumkan kayak gini, ditaruh di darat, Mbak. dimuseumkan Iya. seperti ini. Oh ya maaf mas, sebelumnya belum kenalan, saya Baby. Ini dengan mas Saya siapa? Rasul, Oh mas Rasul. Mas Rasul asli Bangkalan sini ya? asli Bangkalan. Kebetulan Oh, sebagai iya. penggiat budaya, Mbak. Oh iya mas. Oh ya mas, kebetulan nih saya mau tanya. Tadi kan saya jalan-jalan, terus saya ngelihat ada ibu-ibu yang sedang membatik. Padahal setahu saya kan batik tuh asli Pekalongan mas. Kok di Madura ada yang ngebatik ya mas ya? Di Madura ada batik juga, Mbak. Oh, oke. Kebetulan pusatnya kalau di Bangkalan di Tanjung Bumi. Oh iya. Mas Rasul, saya penasaran ini, kira-kira sejak kapan Madura ini mulai mengenal batik? Mengenal batik, saya kira Madura ini sudah dari zaman dahulu, Mbak. Bisa dikatakan bisa sejak zaman era kolonial itu sudah ada batik khususnya di Pulau Madura. Karena di 4 kabupaten di Madura, baik Bangkalan,
Sampang, Pamekasan, dan Pamekasan. Sumeneb. Hmm. Itu ada sentra-sentra batik, Mbak, Setiap kabupaten memiliki khas batik sendiri ya? yang mempunyai ciri khas masing-masing. Wah. Kalau untuk Bangkalan ini memang lebih ngejreng warnanya, Mbak. Oh, iya. Dominan lebih ngejreng, cerah gitu. Dan keberadaannya itu di sekitar pesisir, Mbak. Oke. Kalau di Bangkalan kebetulan di pesisir utara dan juga di pesisir selatan. Oh. Tapi untuk perkembangannya yang pesisir utara yang berkembang sampai sekarang. Oke. Nah, jadi pesisir utaranya masih bertahan ya sampai sekarang turun temurun seperti itu. Nah, kalau berbicara soal warga Tanjung Bumi, terutama warga Bangkalan ya, warga Bangkalan Tanjung Bumi ini kira-kira sejak kapan sih mulai membatik, Mas? Mulai membatik itu sekitar tahun 1970-an, Mbak. Yang mana sekitar tahun 1976 di situ sudah ada semacam pelatihan juga pengrajin batik ke pusat batik yang ada di Jogja. Dan juga waktu itu tahun 1976 didirikan UPT Batik di Tanjung Bumi. Wow. Yang mana di situ masih ada sekitar 3 desa pada waktu itu. Di satu masih ada 3 desa sampai akhirnya berkembang. Sampai saat ini Berkembang, berkembang Oke. menjadi 13 desa, Mbak. Dari Oke. jumlah 14 desa yang ada di Kecamatan Tanjung Bumi. Oh, wow. Sampai sekarang ya di Tanjung Iya. Bumi. Nah, kalau untuk batik di Bangkalan ini kan khasnya adalah batik gentongan ya, Mas Rasul ya. Iya. Nah, untuk batik gentongan sendiri ada aturan nggak sih, Mas, untuk zaman dulu ini aturan tertentu dalam pemakaian batik? Kalau aturan itu saya kira nggak ada, Mbak. Ya, beda dengan Jogja sama Solo mungkin yang ada. Tapi kalau untuk pakaian itu ada yang khusus kayak yang saya pakai ini, Mbak. Oh, Ya, ini disebut apa namanya, ini Mas? kalau di sini namanya tongkos. Tongkos. Ya, Yang mana ini memang dikhususkan untuk bangsawan Hmm. Madura Barat pada waktu dulu, Mbak, meliputi Bangkalan sama Sampang. Oke, ya. Bangsawan Bangkalan dan juga Sampang zaman dulu itu yang memakai tongkos itu Pakai ya? tongkos, ya. Oh, iya. Dan kebetulan pakai batik gentongan, Mbak. Oh, Iya. batik gentongan Batik yang gentongan. dipakai, ya. Nah, ini Mas saya penasaran, bisa ajak jalan-jalan ke Tanjung Bumi, Desa Tanjung Bumi? Boleh, Mbak. Mari saya ajak Mbak Debbie untuk berkenalan dengan salah satu maestro pengrajin batik yang ada di Tanjung Bumi. Wah, mantap banget. Ayo Mas, silakan. Yuk. Mbak Debbie, Iya. setelah tadi saya jelaskan tentang Bangkalan, saat ini saya ajak Mbak Debbie kenalan dengan salah satu maestro batik yang ada di Tanjung Bumi. Dengan Ibu Miss Nari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih banyak loh ya, Mas Rasul. Ya, makasih Mbak Ibu. Ya, saya mohon pamit. Terima kasih banyak. Nah, Ibu Miss Nari ini Iya. saya lihat sedang proses Ngecanting, batik ya? ya, Oh, proses ini ngecanting. proses mencanting. Iya. Oh, iya. Nah, ini saya penasaran sekali nih, Bu Nari. Batik gentongan, itu kan Iya. khas dari Bangkalan ya. Bangkalan. Artinya apa sih, Ibu, khas gentongan, batik gentongan itu? Batik gentongan itu kan sejarahnya orang yang berlayar. Ibu yang ditinggal suaminya Oh, berlayar. seorang istri Iya, yang ditinggal bapaknya. Iya, karena kan Iya. mata pencahariannya pasti Iya. berlayar ya, Iya. nelayan. Jadi gentongan itu terus Gentong alatnya? itu tempat Oh. untuk pewarna. Oh, Gentong iya, itu iya, tempat iya. pewarna gitu. Jadi sang istri menggunakan gentong iya, itu yang sambil pakai pewarna alami itu. oh, sambil menunggu. Iya, suaminya yang berlayar. Sambil menunggu iya. suami. Iya. Nah, ini saya juga penasaran. Kalau berbicara soal batik Jogja ataupun Iya. Solo ini kan batiknya lebih banyak dipengaruhi oleh keraton. Iya. Nah, kalau Bangkalan sendiri ini batiknya sebagian besar untuk ciri khasnya Iya. itu dipengaruhi apa? Batik Bangkalan ini kan kampungnya kampung pesisir. Pesisir, benar, Iya. benar. Jadi motif-motif batik itu
ngikutin alam apa isinya Alam dari pantai ya, Oh. alami gitu. Oh iya iya Ya, iya. ada kebanyakan ke burung, motif burung Oke. gitu ya, sama Burung, ikan, ikan, kapal iya, iya, iya. gitu. ya. Kapal ya, jadi memang Iya, sesuai iya, dengan iya, laut lautan, ya. iya, Pulau Madura. Iya, gitu. iya. Berarti laut, jadi ada ikan, Ada ikan, ada burung, ya. Oh iya iya Iya, iya. iya. Nah ini kok saya jadi penasaran ingin. Oh, Mbak Memi mau belajar? Ah, boleh ya Bu Sari? Iya, Iya 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 iya. mari, iya. mari. Kayaknya susah ya Bu ya. Iya. Susah nggak sih Bu untuk bagian ini? Iya. Ya, mungkin Oh, Kak mesti. Ica mau belajar. Oh, Ini belajar, Mbak iya, Memi. iya, iya. Heeh. Ini Ini kecantiknya. Oh. Nah, itulah, Bu. oh iya iya benar-benar benar. Nah, Oh, ini langsung. dikasih, ini kan desainnya kan sudah didesain. Ini namanya Oh. motif gajah. Oh. Sininya aja yang dikasih Yang latar oh, ya, iya, ini iya. Nah, latar. ini dulu ya Bu ya. Ya. Terus diisi yang kosong-kosong. Kosong-kosong Oh itu iya. Iya. dilatarin gitu. Oh iya iya iya. Ini proses pencanting ya, Iya, Bu, ya, pencanting. untuk ngedesain seperti itu. Nah, ini kalau ciri khas dari batik Bangkalan sendiri apa nama-namanya? Nama-namanya Sik Melayang. Sik Malaya ya. Iya. Biasanya salah jadi Tasik Malaya. Sik Malaya. Sik Malaya. Sik Malaya. Yang artinya Iya. apa Bu itu? Sik Malaya itu motif sisik ikan. Sisik. Sik Iya. itu sisik ikan. Sisik ikan, iya. Malaya Mana itu gelombang laut. gelombang laut sesuai Iya. dengan Madura ya, Iya, pesisir. Iya, pesisir. Jadi polanya gambar batiknya ya ya gelombang. gelombang Iya. kelok-kelok. Oh, jadi kalau ngeliat gelombang-gelombang itu berarti Sik itu adalah Malaya. batik Sik Sik Malaya Malaya, khas iya. Bangkalan. Khas Bangkalan Nah, ya. lalu ada nama Yang batik lain? Iya, ada waktu Ramo. Ra- Ramo itu akar. Ramu akar. Iya. Oh, akar-akar. Iya, akar-akar Oh, seperti ini. iya iya iya. Iya. Berarti memang Iya. sesuai dengan alam ya itu Iya. akar. Berarti seperti akar kelok-kelok Iya. seperti itu. Oh, itu ramu. Kemudian apa Akar lagi? itu karena Mm-mm. bisa dibikin pewarna. Oh iya ya. Setelah Sik Malaya, ramu kemudian ada Rawan. rawan. Nah, Iya. rawan itu apa artinya, Bu? Rawan itu sejarahnya jalan itu Jalanan Iya, di Madura. di Madura. Oh, jalanan Madura yang lurus atau berliku-liku? Iya, berliku-liku. Berarti gambar Ya berlenggok yang juga ya. oh, berkelok-kelok Iya. itu adalah Rawan. motif rawan. Iya. Oh, yang artinya itu berliku-liku. Iya. Itu tiap motif warnanya juga berbeda tuh. Iya beda. Oh, kalau warna khas dari Madura sendiri biasanya menggunakan warna apa? Warna pakemnya tuh Madura tuh merah. Merah. Sama ini hitam kecoklatan itu. Merah dan hitam kecoklatan. Iya. Oh iya, itu warna khas kan Iya, dari batik warna Madura. pekat. Oh iya, benar-benar warna pekat, warna yang Iya, berani, warna berani, iya, yang Madura tuh membara. warna berani, Iya, ya. berani membara Iya, memang iya, seperti orang Madura. iya. Nah, berarti ini juga ada perbedaan nggak ini Bu dari batik kuno, warna untuk dari batik kuno sendiri dan juga batik yang sekarang, batik Iya, modern. beda. Ada perbedaannya? Iya ada. Oh, seperti apa perbedaannya nih Bu? Perbedaannya kalau yang kuno itu kan pakai soda alam. Oh, Iya. pakai bahan-bahan alami Bahan-bahan seperti itu. alami, ya. Seperti Kayak daun tarom, terus apa itu kulit kayu gitu. kalau warna sekarang ya Warna sekarang kan warna dari batik kimia. modern. Oh, gitu. gitu ya. Mungkin juga lebih praktis seperti itu Iya, ya. lebih praktis. Oh, lebih cepat juga. Oh iya 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 iya. Kalau batik gentongan itu prosesnya kan lebih lama gitu. Oh. Kan tempatnya kan pakai apa gentong, Gentong pakai gentong, juga iya. dari tempatnya pakai bahan alami dan Bahan juga alami, terus iya, warnanya juga. cara Prosesnya juga lebih- penjelupannya berulang-ulang Oh, sampai lebih lama. warnaannya tuh pekat gitu. Oh, pewarnaan yang pekat. Jadi saya penasaran nih ya, Bu ya. Mbaknya pingin tahu. Iya, iya. boleh lihat di rumah. Untuk proses pewarnaan ya. pewarnaannya, Oh iya iya, setelah diajarin mencanting ya pewarna. langsung oke, Iya. langsung kita lihat proses pewarnaannya ya. Iya. Baik 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 Mari. Ibu. Isi Ibu. Perjalanan saya di Pulau Madura belum usai. Saya akan menemui salah seorang narasumber lagi untuk menjawab rasa penasaran saya tentang bagaimana strategi yang digunakan agar batik pesisiran di Pulau Madura tetap hidup dan berkembang. Bain, saya mau tahu nih perbedaan batik kuno dengan batik modern atau batik masa kini. Itu apa sih bedanya di mana? Sebenarnya hampir sama sih Mbak. Nah, nih aku tunjukin ya. Oke, oh ini nih. Yang pegang ini, Ya,
batik usianya kalau nggak salah ini hampir 70 tahun. Ngalah-ngalahi aku dong. Iya benar-benar. Saya Indonesia ya. Oke. Kalau perbedaannya dari segi kain juga beda. Ini Oke. biasanya pakai primis, kalau yang ini pakai kain cap layar. Ini yang batik Yang modern. Oh. Ya, yang dipegang Mbak Baby itu batik yang masa kini. Masa-masa kini. Ini batik yang Bas- umurnya hampir 70 tahun. Oke. Dari segi motif Heeh. lebih detail, dari segi isen juga lebih detail. Ini Oke. lebih halus batik dulu. Oke. Dan ciri khasnya batik kuno yaitu dari warna. Warnanya kalau nggak merah ya hitam. Jadi warnanya itu lebih identik yang agak gelap. Gitu. Memang ciri khas dari Ciri batik khasnya Bangkalan. Batik Bangkalan zaman kuno. Oke, ya ya. Kalau ya. yang sekarang kita sudah mengikuti tren pasar, mengikuti permintaan pasar. Jadi kita harus memenuhi permintaan pasar. Jadi warnanya lebih terang. Dari kain juga lebih tebal kayak gitu. Oh, kain yang lebih tebal. Nah, berbicara soal dukungan pemerintah, dengan apa yang dirasakan nih Mbak sebagai pengrajin batik? Kalau peran pemerintah yang saya rasakan itu dulu sebelum pandemi. Iya. Sebelum pandemi sangat berpengaruh sekali karena pemerintah memberikan peluang bagi para Pengrajin pelaku batik. UMKM yaitu kayak pameran keliling Indonesia kayak di Surabaya, Jakarta, Bali dan Bandung. Jadi kita bisa nge-show up hasil karya kita ke customer kita. Jadi customer yang kita nggak kenal dari mana-mana jadi bisa mengenal batik Tanjung Bumi seperti sekarang ini sampai mendunia. Gitu. Oh, jadi yang di luar kota juga bisa mengenal batik khas Tanjung Bumi Bangkalan ini, bahkan sampai mendunia. Wah, ya. Nah, kalau berbicara tadi kan warna ya. Nah, ini Bibi mau tahu lebih detailnya lagi. Ini kan tadi kalau perbedaan kain. Nah, kalau untuk menghasilkan warnanya sendiri nih dari kimia dan juga Kalau- kuno, modern dan juga kuno. Kalau batik kuno itu pure warna alam. Oke. Karena orang dulu itu lebih memanfaatkan hasil alam daripada bahan kimia. Karena dari dulu kan susah banget untuk mendapatkan. Kalau sekarang kita tahu kan alam sangatlah susah kebalikannya dari dulu. Iya benar. Jadi permintaan pasar lebih tinggi tapi bahan bakunya lebih rendah kalau kita memanfaatkan alam. Semakin kita memanfaatkan alam, takutnya alam yang tidak bisa Oke. sahabat. Jadi kita mensiasatinya pakai warna naptol kayak gitu. Tapi ada beberapa customer kita yang tidak bisa menggunakan warna naptol. Jadi kita harus tetap melestarikan karya kita dengan cara menggunakan warna alam kayak gitu. Dengan bahan alami. Bahan alam. Oh, apa aja tuh Mbak bahan-bahannya? Oke, aku tunjukin ya ke Mbak Baby bahan alam yang biasanya saya gunakan. Wow, oke. Oh. Ya ini Mbak Baby. Bahan-bahan yang sering kita gunakan dalam pewarnaan warna batik. Biasanya saya menggunakan batik pewarnaan batiknya dari bahan-bahan alam kayak gini. Oh, bahan Yang ini namanya kulit mundu. Oh. Kalau di sini kan dekat pesisir, jadi jarang sekali kita bekerja sama petani lokal kayak gitu. Nah, tempatnya ini di daerah Tanjung Bumi tapi bagian selatan kayak gitu. Ini biasanya menghasilkan warna kuning. Warna kuning dari kulit kayu. Namanya kulit mundu. Kulit mundu. Ya, kayak Dari kulit kayu, kulit mundu dari kulit kayu. Oke. Ini juga sama, dari kayu juga, namanya kayu tinggi. Oh, beda Beda. nama. Oh, iya, Jadi iya. kalau tinggi ini biasanya ngeluarin warnanya coklat. Oh, ini untuk warna coklat. Karena Oh, kan iya. batik Tanjung Bumi identik warnanya yang kalau nggak yang strong, warna-warna yang terang sekali sama yang soft banget. Oh, ini kayak udah kelihatan gitu. nih Mbak ya. Iya. Coklat kemerahan. Kalau yang ini Heeh. namanya buah ijo lawe. Oh, ini teksturnya ini ya. Iya. Udah. Tapi kalau yang ini saya biasanya belinya di daerah Bangkalan. Oh. Soalnya petani kan biasanya kerja sama-sama bisa dibuat jamu kayak gitu-gitu.
Oh, ada Cuman, fungsi lain juga. iya. Iya. Banyak sih fungsinya selain buat jamu, buat pewarnaan alam kayak gitu. Oh. Cuman ini sih tergantung permintaan customer ya. Banyak customer di luaran sana tuh ada yang alergi sama pewarnaan kimia, ada yang cinta sekali sama pewarnaan kimia yang sangat pekat kayak gitu. Jadi kita menggunakan warna alam untuk mengikuti pasar internasional kayak sekarang kan lebih go green kayak gitu. Oke. Kalau ini untuk menghasilkan warna apa ya ini Mbak yang ini? Kalau ini warna hijau lumut kayak gitu. Oh iya iya. Terus ini bisa kayak dicampur gitu nggak sih Mbak? Bisa sih, cuman Untuk kita membentuk warna. untuk menghasilkan warna satu persatunya dari motif itu kita di blok dulu pakai malam kayak gitu. Oh. Jadi iya. pewarnaan alam kayak gini kita lestarikan untuk mempertahankan alam di sekitar, juga bekerja sama petani lokal biar sama-sama Iya, maju saling kayak gitu. menguntungkan. Ini bestseller, pewarnaan bestseller kita. Oh iya. Warna bisa. mundu. Biasanya para Chinese itu lebih suka warna-warna kayak gitu. Oh, Kayak oke. Ini. Nah, kalau yang ini proses ngeblok Iya, dari oke. warna mundu. Kayak gini, Mbak. Iya. Nah, selanjutnya ini Wow. penjemuran. Setelah dicelup 3 kali pewarnaan indigo vera. Oke. Wah. Cantik banget warnanya. Navy ya. Ya, navy. Anak muda sekarang. Favorit warna gini. Kemudian Oke. ini proses selanjutnya itu proses pencelupan. Oke. Proses yang bisa menghasilkan warna mundu tadi itu jadinya warna kuning kayak gini, Mbak. Wow. Iya. Ini pencelupannya biasanya 3 sampai 4 kali. Kalau 1-2 kali itu belum maksimal hasilnya. Nah, ini warna bestseller kita. Wah. Warna mundu kayak gitu. Jadi harus 3 sampai 4 kali ya Mbak? Iya. Hasilnya lebih maksimal, Mbak. Warnanya tuh warnanya pekat dan cerah kayak gitu. Proses membatik bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan ketelatenan, ketekunan, dan tentu saja menggunakan olah rasa. Dari selembar kain polos diubah menjadi kain batik yang syarat akan makna, tentu saja melewati banyak tahapan. Upaya pemajuan kebudayaan di Kampung Batik Tanjung Bumi melibatkan 3 pilar stakeholder: pemerintah, komunitas atau civil society, dan swasta.